Mau punya mobil listrik tapi bingung nih gimana cara ngerawat ya, lo masih belum tahu. Tenang aja, di Info Otomotif kali ini kita akan bahas gimana caranya ngerawat mobil listrik supaya awet nih kayak mobil konvensional. Dan kali ini gue gak sendirian, gue akan ditemenin sama pakarnya nih yang udah berkecimpung di dunia mobil listrik lumayan lama. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune di Seva by Astra. Halo Sobat Seva, welcome back di Info Otomotif. Nah, seperti yang gue mention tadi, kita akan bahas soal gimana caranya ngerawat mobil listrik. Dan kali ini gue ditemenin sama Om Seno. Halo Om. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi Om Seno ini adalah perwakilan dari BYD yang udah lumayan lama ya Om ya? Ngurusin mobil listrik ini ya? Dari Januari lah. Dari Januari. Awal-awal launching. Awal-awal launching BYD. Doski udah terlibat, jadi udah pasti ilmunya bisa kita serap nih. Soal gimana caranya ngerawat mobil listrik ya Om ya? Ya, betul. Oke, simak sampai habis. Oke Om. Siap. Kan kalau misalkan mobil konvensional tuh kita ngerawatnya mungkin udah paham lah ya. Tinggal ganti oli, busi, air filter segala macam gitu kan. Nah kalau mobil listrik nih, dia kan nggak ada olinya Om. Iya. Nggak ada businya juga. Nggak ada oli, nggak ada busi. Nggak ada air filternya juga gitu. Nggak ada apa yang hal-hal sifatnya mekanikal. Sifatnya mekanikal tuh nggak ada. Lebih sedikit. Nah itu gimana Om cara ngerawat mobil listrik supaya awet kayak mobil konvensional? Oke, jadi untuk mobil listrik sendiri kan dia komponennya lebih sedikit ya. Cuman ada powertrain sama baterai, terus heat pump. Itu juga kinerjanya udah lebih elektrikal. Jadi yang patut diperhatikan terutama buat baterainya tuh paling pas pengecasan ya. Itu gimana tuh? Pengecasan itu sebaiknya jangan di bawah 30%. Biar dia nggak cepat rusak. Oh berarti kalau misalkan sebelum 30% kalau bisa udah dicas dulu ya? Betul. Kemudian untuk pengecasannya juga kita lihat-lihat kondisinya. Jadi kalau bisa porsi yang pakai wall charging, porsi penggunaan wall charging sama SPKLU yang fast charging tuh disimbangin aja. Karena kalau terlalu sering pakai fast charging juga itu kurang bagus ya. Menurunkan si daya baterainya. Baterai health-nya. Baterai health-nya, kalau handphone tuh baterai health-nya lah gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan si powertrain-nya gitu, atau motor listriknya, itu ada tips supaya ngerawat atau biar awet nggak? Paling kalau untuk motor listrik sih dia makainya normal aja ya. Nggak perlu perawatan yang detail sampai yang bikin ribet. Itu nggak ada sih. Itu yang penting pemakaian normal aja sama nggak ada modifikasi tambahan ya. Ada yang bisa dimodifikasi emang ya? Nggak ada sih, yang penting di pemakaiannya normal aja. Gitu. Dan dicek berkala mungkin ya? Dicek berkala. Kalau heat pump itu ada treatment khusus nggak? Kalau heat pump juga dia kan seperti pengganti kompresor ya. Dia kan buat AC. Jadi selain buat ngedinginin kabin, dia juga ngejaga suhu baterai biar tetap normal. Paling sih kuncinya jaga kebersihan kabin aja ya. Jadi sering-sering dibersihin kabin mobilnya buat ngejaga kesehatan dari heat pumpnya. Tapi dia ada filter AC-nya ada juga? Filter AC tetap ada. Filter AC sama dia kan ada perangkat air purifier-nya buat ngebersihin maksimal kabinnya. Ngomongin soal modifikasi nih Om, kita balik sedikit gitu ya. Nah, kan kalau misalkan modifikasi mobil konvensional, ya kita bisa dibikin lebih kenceng gitu kan, di-upgrade apa segala macam. Terus mungkin ada audio, in-car entertainment gitu ya. Nah kalau mobil listrik nih gimana Om? Kalau mobil listrik sih, terutama BYD sih, saya rasa nggak perlu ditambahin atau dimodif-modif ya. Karena kita bisa lihat dari fitur entertainment-nya, itu udah cukup mumpuni ya, udah cukup lebih dari cukup. Karena kan dia dari head unitnya aja udah ada Android Auto, Apple CarPlay dan ada built-in Spotify. Jadi tinggal kita konekin aja gitu. Sama quality suaranya juga udah sangat bagus ya, udah enak banget sih. Karena speakernya banyak-banyak. Speakernya banyak-banyak. Jadi ya suaranya udah cukup sih. Bahkan di seal itu kita udah dapet bawaan subwoofer ya? Ada subwoofer, kan speakernya ada 12 tuh. Ada 12. Jadi kurang ngebass apa coba, ada subwoofer 1. Cukup banget lah suaranya gitu. Dan kalau misalkan dimodif takutnya ngerusak warantinya ya Om ya. Gitu. Jadi
Kalau bisa modifnya itu eksteriornya aja. Kalau mau ganti velg boleh lah. Gitu ya. Mau ganti velg tuh boleh lah. Cuman kalau misalkan sampai berhubungan sama electrical kalau bisa jangan ya. Betul. Oke. Karena mobilnya electrical semua, namanya udah EV kan. Iya. Jadi takutnya kalau ada kita jumper apa segala macam, nah itu berbahaya juga Sob buat mobilnya. Terus kalau misalkan perawatan kayak berkalanya nih, dibawa ke bengkel, servis berkala gitu. Itu apa aja yang dicek Kita sih kalau per 5.000 sih info dari bagian bengkel itu dicek bagian torsinya ya, di setel ulang gitu, software-nya dicek. Update software apa segala macam. Bahkan dia si screen-nya itu bisa diinstal TikTok Sob. Jadi bisa TikTokan di mobil kalau lagi nunggu istri belanja gitu ya. Bisa tuh TikTokan. Kalau lagi gabut scroll TikTok. Iya gede banget jadi TikTokannya layarnya. Makanya. Oke, tapi kalau misalkan jarang dipakai atau terlalu sering dipakai, apakah dia menurunkan performa apa? Normal sih dia. Kalau dipakai lama nggak dipakai. Dia nggak ada pengaruh apa-apa ya. Oke. Paling bannya kurang angin aja. Bannya kurang angin. namanya di garasi terus kan. Benar. Nah, kalau misalnya kejadian yang mobil listrik kebakar gitu, nah itu karena apa sih Om biasanya? Kalau mobil listrik kebakar tuh biasanya sih memang dari faktor baterai juga bisa. Terus kemungkinan itu dari bahan baterainya juga bisa ya. Tapi kan kalau BYD nih kita LFP blade baterai ya. Blade baterai ya udah ya. Kita sudah diuji juga pakai nail penetration yang ditusuk pakai besi, dia nggak meledak. Beda kalau baterai lain tuh dia ditusuk pakai besi, dia tuh meledak. Kalau blade baterai dari BYD masih aman. Jadi nggak ada ledakan, hanya penurunan daya sedikit, tapi habis itu dia normal lagi. Kelebihan dari baterai BYD. Dari baterai BYD. Amit-amitnya kalau misal mobilnya trouble, kecelakaan, ketabrak gitu ya, baterainya nggak meledak. Oke. Nerobos banjir deh. Kalau nerobos banjir, itu ada tips and triknya nggak? Nerobos banjir sih sebaiknya tetap dihindari ya. Karena kan namanya air itu kan musuh banget ya sama electrical. Bener. Tapi walaupun banjir, kita punya di baterainya itu kita IP68 ya. Jadi punya tingkat kerapatan baterainya tuh baik gitu. Kalau lewat genangan-genangan kecil ya masih aman. Masih aman lah gitu ya. Karena jangankan mobil listrik, mobil konvensional aja nggak disarankan nerobos banjir gitu. Berbahaya. Tapi ini udah lewat segala macam uji coba ya Om ya. Iya. Jadi emang udah aman lah insya Allah ya buat genangan-genangan kecil. Iya betul. Sudah menyesuaikan sama iklim dan jalanan di Indonesia. I see. Udah disesuaikan pokoknya semuanya. Tenang aja. Bahkan port chargernya juga udah disesuaikan. Sudah disesuaikan. Disesuaikan supaya universal bisa dipakai di mana aja. Gak ribet jadinya. Oke, ngomongin soal BYD di Indonesia nih Om. Kan udah masuk 4 varian ya? Iya. Ada Dolphin, ada Atto, Seal dan juga M6 yang terakhir. Kita udah melakukan review dan juga test drive nih Om keempatnya. Ini mungkin mau kita coba komparasi ya Om ya. Dari keempat varian itu. Yang paling entry level dulu deh, Dolphin. Dolphin itu range-nya di harga? Kita ada Dolphin Dynamic, range harganya itu 365 juta untuk tipe yang dynamic standar. Itu punya jarak tempuhnya 410 km. Kalau yang tipe atasnya? Di atasnya lagi kita ada tipe Dolphin Premium. Nah itu lebih panjang ya, jarak tempuhnya itu 490 km. Harganya di? 425 juta. 425 juta. Nah kalau menurut lo nih Om, BYD Dolphin ini cocok untuk orang yang kayak gimana nih? Kalau untuk Dolphin sendiri, karena warnanya tuh full color ya, jadi lebih cocok untuk anak-anak muda. Gitu. Jadi bisa buat mahasiswa atau karyawan-karyawan fresh grade yang butuh kebutuhannya tuh yang simple terus elegan tapi full fitur ya Dolphin sih cocok banget. Buat ibu-ibu muda kayak cocok juga nih ya. Ibu muda juga cocok. Buat ngantar jemput anak sekolah kayaknya. Yang masih anak 1. Iya bener, pas nih. Pas si banget. BYD Dolphin ini. Iya. Kalau yang kedua mungkin BYD ini dulu deh, M6. M6 cocok buat orang yang kayak gimana? Kalau M6 dia lebih cocok buat orang yang untuk perkenalan sama mobil listrik ya. Karena kan dia bisa kita lihat dari IM-ID-nya, dia kan masih analog ya. Betul. Jadi nggak full digital, buat peralihan dari mobil biasa
ke mobil listrik tuh cukup gampang dipelajarin fiturnya. Gitu. Dan karena dia bangkunya banyak, jadi untuk family man kayak cocok banget ya. Iya, cocok banget buat bawa keluarga, teman-teman kantor. Iya. Jadi buat mungkin bapak-bapak gitu ya yang baru mau migrasi ke mobil listrik, kayaknya M6 tuh pilihan yang pas ya. Iya. Karena mungkin mobil listrik identik sama yang kecil-kecil, imut-imut gitu ya. Iya, dan bentuknya kan biasanya gimana iya, gitu. Nah ini bentuknya sopan. Sopan, kayak mobil bensin. Kayak mobil bensin. Iya. Dan dia ada pilihan 7-seater dan juga 6-seater ya Om ya. Betul, ada captain seat-nya. Jadi ini buat bapak-bapak ya, kalau misalkan Dolphin buat ibu-ibu muda, nah ini buat papa-papa muda cocok nih M6 nih. Buat yang suka bawa barang, suka bawa keluarga, buat jalan keluar kota kayaknya cocok karena dia kan jarak tempuhnya jauh ya, 530 km. Untuk yang tipe paling tinggi? Tipe paling tinggi, superior. Dan harganya masih di bawah 500 juta ya Om ya? Iya, cuman 429 itu yang captain seat. Itu udah yang paling mahal, 429. M6 captain seat 429 juta. Oke, selanjutnya BYD Atto 3. Atto 3 itu dia mini SUV Om. Mini SUV. Nah kira-kira cocok buat orang yang kayak gimana? Dia cocok buat orang yang semi off-road ya, maksudnya senang adventure gitu ya. Adventure, kayak yang dekat-dekat kayak ke Bandung. Itu cocok banget. Karena kan dia punya ground clearance-nya 17 cm ya. 17 cm alias 170 mm ya. Lebih tinggi, jadi kalau ada obstacle tuh lebih pede aja. Nah itu kayaknya buat X-Mode cocok tuh ya. X-Mode cocok. X-Mode, pebisnis muda gitu ya. Manajer gitu kayak pakai Atto 3 itu gagah lebih gitu kayaknya. Lebih prestis dan modelnya masih sopan juga gitu kan. Dan tadi karena ground clearance tinggi, jadi buat Sobat Seva yang emang hobi misalkan kayak suka camping ke Gunung Pancar gitu ya, yang masih deket-deket, itu masih oke banget. Terakhir nih, yang paling top tier-nya lah di BYD, itu adalah BYD Seal. Nah, Seal ini menjadi salah satu, bahkan satu-satunya platform BYD yang sedan ya sampai saat ini ya. Oke, kalau BYD Seal sendiri itu cocok untuk orang yang kayak gimana Om? Kalau buat BYD Seal sendiri itu orang yang cocoknya buat tipikal orang yang benar-benar senang kecepatan, performance banget gitu. Terus senang tantangan, karena dari kecepatan itu kan penuh tantangan, sama yang butuh yang senang hal-hal yang prestisius. Jadi buat bos-bos. Karena duduk di belakang tuh enak gitu kan. Duduk di depan juga kayaknya sporty banget. Jadi buat bos-bos gitu ya, atau pengusaha-pengusaha yang udah agak lebih mature gitu kan, butuh mobil yang kalau disupirin enak, kalau nyetir sendiri juga enak. Masih pantas dan suka kenceng. Seal jawabannya Om. Betul, dan dia ciri khas banget. Orang pasti kalau ngelihat BYD Seal pasti orang ngelirik mobil ini. Bener sih, bener, setuju. Gue kalau itu setuju, karena emang mobilnya tuh catchy, tapi kalem gitu ya. Bener banget. Mobilnya tuh nggak agresif, nggak yang gimana-gimana. Sedan aja biasa gitu, cuman catchy banget. Betul, setuju. Dan dia harganya start from berapa Om? Kita mulai harga dari 629 untuk Seal Premium. 629 untuk Seal Premium. Untuk yang performance itu 719 juta. 719 juta. Jadi dapat sedan luxury plus performance, tapi bisa tetap hemat ya. Bisa tetap hemat. Malah lebih dari hemat ya. Bener-bener dari hemat karena dia udah EV ya. EV. Dia fullnya berapa range-nya? Kalau untuk Seal Premium dia range-nya bisa 650 km. 600 km. Jadi 650. Jakarta Jogja nggak pakai ngecas ya? Iya, cukup lah. Cukup. Jadi yang suka bisnis trip ke Bandung ya itu bisa bolak-balik berapa kali lah itu ya. Butuh kecepatan waktu. Bener, butuh kecepatan waktu. Ini misalkan tiket push habis ya pakai BYD Seal enak ya? Iya, betul. Karena tadi nyetir sendiri itu dapat sensasi driving sensation-nya dapat. Sementara kalau lo disupirin di belakang juga nggak kalah. Masih nyaman ya. Itu dia tadi line up dari BYD di Indonesia. Thank you banget Om atas waktunya. Sama-sama. Luar biasa. Ini tadi kita udah dikasih tahu juga cara ngerawatnya gimana, terus komponen di dalam mobil listrik apa aja gitu kan. Terus do's and don'ts-nya udah sampai ke kira-kira kalau misalkan kita cocok logi, mobil ini cocoknya buat siapa aja. Siap. Keren.
Oke Sobat Seva, mungkin sebelum kita tutup gue mau info juga bahwa BYD sekarang udah tersedia di seva.id. Jadi kalau misalkan lo berminat nih atau pengen cari tahu setelah nonton video ini kayak belum cukup, lo bisa cari BYD di seva.id untuk lihat spesifikasi lengkapnya dan bisa di-compare sama mobil lain juga. Dan nanti kalau misalkan lo berminat untuk test drive, bisa jadi kita akan merefer lo ketemu sama Om Seno nih. Siap. Untuk nyobain sensasi berkendara dari BYD ini. Oke Sobat Seva, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga channelnya Seva by Astra dan follow social media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gue Raffi. Gue Seno. Beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. See you on the next video. Bye!